Jalan Talks, ketemu lagi dan di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, UKM, usaha yang sekarang lagi kebanyakan modal, bukan kekurangan modal. Dan kita sekarang lagi ada di 17 Sky View Resto and Lounge, jadi kita di lantai 17 dari Harris Hotel. Memang betul-betul view-nya adalah City View ya. Betul, ya. betul. Jadi kalau di sana kita bisa lihat Surabaya Timur, ya kan. Terus di situ Surabaya Pusat. Kelihatan Suramadu juga. Betul, betul. Terus di sebelah sana di toilet itu kita kelihatan City View sampai Surabaya Barat. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tempat yang oke untuk kongko-kongko. Dan juga apa privacy ya. Privacy. Buka mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam saat ini ya. Dan tamu kita seperti saya bilang tadi luar biasa, seorang pahlawan ekonomi Surabaya, UKM. Dari kampung tapi bukan kampungan, Dia Cookies. Apa kabar Mbak Dia? Sehat? Alhamdulillah. Ini luar biasa nih cookies-cookiesnya ya. Mbak Dia Arfianti ini sebagai apa ini ya, pemilik dan CEO dari Dia Cookies. Dia Cookies. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dia Cookies mulainya dulu seperti apa hingga sekarang sukses sampai omsetnya luar biasa. Mbak Dia, Ya. dulu ketika memulainya tuh tahun berapa sih bikin cookies itu Mbak Dia? Kalau mulainya sih sebenarnya udah lama ya. Saya itu kan nikah tahun 2000. Betul. Terus saya tuh bikin kue kering kayak gini tuh Mas. Habis gitu ternyata tamu-tamu yang datang, teman-teman saya yang udah nyicipin kue saya itu pada bilang kuenya kok enak ya. Itu saat apa? Saat Lebaran? Saat Lebaran. Jadi saya ngelihat wah tahun depan nih peluang nih kalau saya jualan kue kira-kira laku nggak ya. Nah akhirnya tahun 2001 tuh saya bikin kue tuh. Ya. Dengan modal 500.000 saya beli oven tangkring yang di atas kompor Oh, itu. ya. Terus beli bahan bakunya, saya jual satu toplesnya Rp10.000. Satu ya tahun 2001, 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, dengan harga Rp10.000, dengan belum ada branding sama sekali. Tidak ada branding, hanya toples aja gitu. Dan saat itu laku berapa toples, Mbak? Saat itu laku 50 toples ya. 50 toples berarti 500.000 impas lah ya. Dengan, balik modal. Balik modal, luar biasa ketika modal 500.000 impas BIP pada saat itu juga. Itu kuenya apa? Waktu awal-awal perdana itu apa? Kuenya ini ada kastengel, ada choco stick, sama satunya putri salju. Jadi tiga macam. Oh, tiga macam saat ini andalan ya. Andalan saat Lebaran putri salju sama kastengel. Iya. Belum nastar ya? Belum nastar. Karena waktu itu kan saya pikir nastar tuh bikinnya kan ribet banget ya. Pakai isi segala. Saya masih belum berani untuk jualan nastar saat itu. Oke. Jadi awal mulanya seperti itu. Iya. Dan backgroundnya apa sih Mbak? Kok bisa bikin cookies? Apakah memang backgroundnya perhotelan atau pernah bekerja di salah satu bakery atau salah satu hotel atau apa ya Bu Novi ya? Yes, backgroundnya sih memang saya pernah kerja di salah satu hotel bintang 5. Terus kebetulan saya juga hobi bikin kue-kue seperti ini. Terus saya juga suka makan kan, saya suka nyemil. Jadi saya itu daripada saya beli, saya bikin sendiri. Betul. Jadi bisa sesuai selera gitu loh. Iya, kalau sesuai bikin dengan lidah sendiri. kita ya. Betul sekali. Manisnya takaran seperti apa dan sebagainya itu bisa di-adjust di situ. Iya. Hingga akhirnya selama 10 tahun seperti sekarang ini produksinya semakin meningkat dan sebagainya. Itu gimana Mbak? Dulu kan belum ada branding sama sekali, Wah, akhirnya kenal brandingnya Bu Novi ya. Iya, betul. Ini kita mau betul dan packaging luar biasa gitu loh. Iya, ini ada juga yang kita bisa belinya di Citylink di pesawat di salah satu maskapai penerbangan. Diterima oleh salah satu maskapai penerbangan juga bukan hal yang mudah gitu kan. Dengan packaging yang sekarang lebih seperti ini. Dan ya kekinian lah, packagingnya kekinian. Betul. Itu gimana prosesnya Mbak? Padahal dari rumahan ini kan, ini ceritanya dari rumahan. Dari jadi tahun 2000 saya cerita nih ya. Tahun 2001 itu saya kan masih promosinya itu benar-benar tradisional banget. Saya bawa tester kemana-mana, saya ke rumah temen, saya perkenalkan nih loh aku jualan kue kering. Akhirnya kan mungkin temen tuh ya bisa cocok, bisa karena kasihan kali ya, ngeliat aduh udah jauh-jauh gitu kan ya. Terus remuk bisa iya, udah jauh-jauh datang bawain tester, masa ya nggak dibeli. Sepeda motor kemeringat gitu. Iya kan kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah laku yang pertama kali itu Pak 50 toples itu kan. Yang pertama yang tahun 2001. Terus akhirnya itu memang tidak terlalu banyak dapat keuntungan, paling enggak saya kan dapat over udah kan. Tapi itu menimbulkan semangat saya gitu loh. Ternyata apa yang saya jual ini diterima dengan orang, diterima dengan teman-teman. Lah itu tiap tahun tuh akhirnya saya mulai jualan kue kering. Terus tapi masih iseng-iseng gitu ya. Iya, iseng-iseng. Terus mengikuti juga yang lagi
yang lagi hype tuh apa nih sekarang. Dari yang 3 item itu akhirnya saya tambahin 1 item, tambahin lagi 1 item, hingga saat ini kita sudah punya 23 macam. 23 gitu. macam jenis kue kering. Iya, karena kita memang mengikuti apa yang sedang tren saat ini, kue kering ya, khususnya kue kering. Nah, tahun 2006 itu saya mulai menggunakan sosial media. Oh ya, karena sosial media mulai sudah mulai ada. Waktu itu Facebook udah rame ya, pertama kali udah Facebook udah rame. Ada salah satu teman saya membuatkan akun, saya diminta udah kamu nggak usah keliling-keliling bawa tester. Coba kamu cari teman-teman kita di sini, kamu tawarkan lewat sosial media. Jadi kamu nggak perlu ngider lah istilahnya, benar, nggak perlu kemana-mana. Jadi kalau kata GAD kan dari pintu ke pintu kan, udah nggak perlu lagi. Betul dari sekali. sosmed ke sosmed sekarang. Iya, betul. Tapi memang itu efeknya luar biasa tuh Pak. Efeknya luar biasa yang dari ratusan itu kan udah meningkat kan dari 2001 dari 50 menjadi 100. Alhamdulillah terus mengalami peningkatan. Setelah saya menggunakan sosial media itu malah peningkatannya itu luar biasa gitu. Jadi yang ratusan jadi ribuan. Itu alhamdulillah banget. Tapi kan gini Mbak, tidak semua orang menggunakan sosmed bisa sukses juga. Itu gimana saat itu Mbak Dia? Yang di admin punya target market tersendiri atau seperti apa? Ya pertama itu atau random aja? Enggak, saya nggak random. Saya cari orang-orang temen, yang pertama temen ya, mulai temen SMP, teman SMA, saya kan nggak kuliah, teman TK juga pokoknya yang teman lah ya, teman-teman perempuan terutama, karena biasanya yang beli kan perempuan. Terus saya juga cari tuh temennya teman saya liatin yang sekiranya, ya betul, yang sekiranya, wah ini orang berduit nih gitu kan, ini sosialita nih, itu saya jadikan teman. Supaya saya menarget mereka untuk jadi calon customer saya, itu yang terjadi. Alhamdulillah, dari situ akhirnya kan kalem-kalem nih pelan-pelan kue saya itu nggak cuma teman saya yang beli, tapi temennya teman juga ikut beli itu. Itulah mengapa peningkatan penjualannya itu dari situ. Tapi waktu itu memang secara rutin ya memproduksi setiap hari. Belum, gitu, waktu belum itu ya? masih lebaran aja. Jadi seasonal istilahnya. Iya, mau lebaran, mau puasaan itu sudah mulai open PO. Jadi mau lebaran sama mau Natal tahun baru ya. Iya. Dan yang luar biasa di itu bahwa menarget marketnya itu dipilih-pilih. Betul ya. Bukan sembarang orang di admin gitu kan. Karena kebanyakan ketika orang bermain sosial media main geradak-geruduk aja. Dan ini si Mbak Dian luar biasa sudah tahu target marketnya kemana gitu kan. Dan kedepannya pengennya seperti apa kan gitu loh. Oke Mbak Dia, terus kemudian akhirnya ini kan jadi branding gini bagus-bagus. Ini mulainya kapan ini? Kalau tadi kalau mulainya dari saya membranding betul-betul produk kue kering ini tuh setelah saya mengalami kesulitan ekonomi ya Mbak ya. Kan tahun 2010 tuh suami saya terkena PHK karena perusahaannya tutup. Nah itu kan masa-masa yang sulit untuk kami. Jadi saya masih belum melirik kue kering ini untuk saya jadikan produksi harian. Karena saya pikir nggak laku, belum ada pangsa pasar di situ, belum ada di situ. Akhirnya saya jualan macam-macam kan. Jualan nasi kotak, jualan nasi apa aja lah saya jual, yang penting dapat uang kayak gitu. Nah, setelah itu saya mengikuti tahun 2012 saya tergabung di komunitas pahlawan ekonomi. Nah, di situ saya tuh dengar tuh diajarin apa itu branding, apa itu packaging itu, terus gunanya packaging untuk apa? Itu pasar dari Pemkot ya? Iya, Pemkot Surabaya. Nah, itu apa gitu kan. Akhirnya saya mulai mengaplikasikan itu di usaha. Yang tadinya itu tidak ada nama, kue saya itu tidak ada kemasan yang seperti ini. Saya kasih ini supaya bisa meningkatkan nilai jual. Biar lebih cantik, biar lebih beda dengan yang lainnya. Iya, mulai belajar branding dari situ. Nah, terus yang tadinya saya jual segala macam itu saya tidak mempromosikan di sosial media. Saya mau orang mengenal saya ini sebagai dia penjual kue kering. Jadi yang saya tampilkan tuh ini gitu loh. Saya mikir oke deh, tiap tahun tuh kan ada peningkatan penjualan ketika lebaran. Berarti saya punya pasar kan di situ. Kenapa saya nggak jualan kue kering ini aja tiap hari? Secara saat itu saya pernah jualan tahu crispy nih Mas Ibu. Tahu crispy itu saya jualan di depan Indomaret gitu sama suami, gantian, sip-sipan gitu. Saya jam 9 sampai jam 3, suami saya jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu saya nggak pegang gitu keluarga itu.
anak-anak saya nggak keurus. Terus kebetulan saya kan waktu itu masih ada almarhum bapak saya kan, beliau kena stroke ya. Jadi yang biasanya kita bisa nyuapin beliau itu 1 hari 3 kali itu nggak bisa gitu karena kita sibuk jualan tahu di luar. Seperti saya tuh mikir gini, saya jualan apa ya yang sekiranya saya tetap di rumah tapi saya bisa menghasilkan uang dan sambil bisa ngurus keluarga. Iya, itu si tujuan saya itu awalnya gitu. Akhirnya saya mikir kenapa saya nggak jualan kue kering. Toh tiap tahun penjualannya ada peningkatan, berarti ada pasar. Betul. Saya cobalah jualan kue kering. Nah pada saat itu banyak sekali yang mengkhawatirkan saya gitu loh. Kamu kalau jualan kue kering kamu nggak bisa makan. Karena apa? Seasonal. Orang pasti mikirnya ini makanan lebaran gitu loh. Jadi kamu tetap harus jualan yang macam-macam. Tapi karena saya sudah dapat ilmu branding, saya kepingin dikenal sebagai siapa. Jadi yang lain-lainnya saya surutkan untuk sementara. Saya mempromosikan kue kering ini yang saya produksi tiap hari. Memang tidak mudah, butuh waktu dan proses untuk memperkenalkan bahwa ayolah makan kue kering, nggak nunggu lebaran itu. Orang pasti ngapain makan nastar nggak lebaran gitu. Jadi saya harus mengedukasi itu gitu loh kepada para pelanggan saya. Karena kan identik nastar ya lebaran. Iya. Jadi ya lebaran. Iya, jarang tuh orang mau makan kalau nggak saat seperti itu. Jadi saya tiap hari, hampir tiap hari secara konsisten saya edukasi itu ke para pelanggan-pelanggan saya, itu berarti kepada lewat pemirsa. medsos? Iya, lewat medsos. Kepada para pemirsa saya, ayo makan, saya jualan, bisa order, ya macam-macam lah bagaimana cara saya mengedukasi mereka. Ya alhamdulillah itu akhirnya bisa diterima dengan pasar, sampai sekarang kami bisa produksi tiap hari. Konsistensi, lagi-lagi konsistensi ya. Oke. Dengan narasumber sebelum-sebelumnya konsistensi, karena untuk eksis itu butuh Itu kuncinya. konsistensi, Iya. bener nggak? Iya, Ya Mbak betul. Dea. Iya, Jadi iya. kalau kita mau diterima oleh pasar, mau eksis, diterima oleh market, konsistensi itu yang dibutuhkan dan fokus di situ, bener nggak Mbak Dea? Iya. Dan memang betul mungkin bisa jadi kan ketika memulai itu memang tidak gampang dan omset yang harian tidak sebesar yang seasonal lebaran atau Natal tahun baru, tetapi akhirnya progres kayak Mbak Dia ya. Iya. Oke Betul oke sekali. oke. Tapi kan gini kayak tadi ya, mulai main medsos itu, saya bayangkan tahun segitu tuh kan baru orang-orang itu belum terlalu kenal gitu kan ya. Terus kita sendiri mungkin bisa jadi gaptek gitu ya. Nah itu gimana dulu tuh mulainya Betul. gimana ya, Gaptek ngajari nggak dulu? siapa? Pasti. Aduh saya harus ngakuin ya. Saya aja bikin Facebook itu Ibu, itu bukan bikin sendiri tapi sama Bikin, satu ya. teman. Jadi mungkin kasihan kali ya ngelihat saya itu kan orang yang semangat ya, mana-mana, aku jualan kue setelah aku dibuatkan itu juga saya tinggal pakai gitu, tapi seiring berkembangnya zaman, kalau saya tidak mengikuti, nanti saya ketinggalan makainya gitu itu, loh. Iya, kan betul. akhirnya dioprek ya tadi Iya. medsosnya itu diudik-udik Ya gitu. walaupun tidak semahir itulah seperti anak-anak zaman sekarang, iya, tapi paling iya. tidak saya harus mengikuti Belajar apa ya? yang Mau belajar ya? iya mau belajar apa yang lagi terjadi di sekarang, apa yang orang lagi senengin apa nih sekarang, lagi seneng Instagram, ya udah saya harus ada di Instagram, lagi seneng TikTok, ya udah saya harus ada Oh, di dia TikTok. TikToknya juga Iya, ya? Gitu nggak? iya, nah buat saya sih, anak-anak sih bukan saya. Kirain sambil pegang kumis Pas sambil masak joget-joget. gitu. Atau pas masuk sambil joget-joget. Karena orang lagi ada di situ gitu kan, masa kan lagi ada di situ. Kalau saya nggak ikut ada di situ, nanti saya nggak dikenal sama Kalah mereka. kita. Kalah. Kita aja nggak TikTok. Besok kita joget-joget. Oke ya. Ini apa bapak-bapak sama mama joget-joget. Tapi keren loh mau belajar Iya, kan iya. tentang tren marketing kekinian. Ada sosmed dulu, Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada TikTok, semua diikuti. Berarti Mbak Dia harus terima kasih sama temen yang buatkan akun Facebook pertama. Terima kasih banyak. Siapa namanya itu? Saya tak belajar sama beliaunya. Di zaman itu loh ya, di zaman itu. Oke. Iya. Terus ini tadi kan mungkin yang perlu saya highlight adalah begini, Mbak Dia ini dari yang mungkin memang nggak kuliah gitu ya, tapi sekolahnya sekolah perhotelan. Terus punya pengalaman karena mau sekolah perhotelan, kemudian punya pengalaman kerja di hotel di memang bagian untuk bikin untuk cookies ya. Cookies ya, seperti itu. Di pastry. Dan tadi cerita bahwa ini memang senang hobi masak dan suka makan. Jadi ini 3 hal yang beriringan gitu. Ini menjadi modal dasar yang kemudian makin lama makin dikembangkan dan sekarang berbuah hasil. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang sekarang lagi nonton NN Talk, itu tadi kalau Anda punya sesuatu hobi, kemudian Anda punya passion ke sana, silakan Anda tekuni, tetapi jangan cuman untuk hura-hura aja gitu, hanya untuk eksis terus kemudian tidak mengembangkannya. Seperti Mbak Dia tadi. Eksis tanpa hasil. Iya, eksis tanpa hasil. Ini jadi kita harus tetap memikirkan apa sih yang kita harapkan
dapat kita capai dari apa yang kita miliki. Karena sebenarnya di sana itu tadi peluangnya muncul, benar-benar muncul di sana. Betul. Seperti itu. Mbak, saya boleh nanya nggak? Dulu awal omsetnya berapa toples, sekarang berapa toples? Nggak sebut angka deh ya. Toples ya. Toples loh ya. Tadi Bukan kan 50 rupiah kan. loh Tadi ya. kan pertamanya 50. Awalnya 50 toples. Iya. Terus kemudian jadi berapa toples, hingga kemudian sekarang jadi berapa toples? Peak season kemarin kita itu sold out 21.000 toples. Alhamdulillah. 21.000. Bukan. 21.000 kali katakanlah ya satu toples itu yang paling murah mungkin 50.000 kali ya. Enggak ada. 75. 75.000 paling murah. 75.000 kali 20.000 lah, udah itu udah berapa? Itu sendiri saya nggak bawa kalkulator. Jangan bocori tuh ya. Saya nggak nyebut angka. Tapi adalah satu yang luar biasa loh. Iya, Ya kan, iya, lebih iya. dari 50 toples sekarang jadi 21.000 toples ketika peak season. Kalau hari-harian ini berapa, Mbak? Kalau hari-hari biasa gini ya satu hari itu bisa 10 sampai 20 toples lah keluarnya. Keluarnya Oke ya. loh ya. Oke. Tapi kan di luar itu kok pesanan-pesanan gitu kan pasti. Ya, bisa lebih. Bisa lebih. Kayak hari ini ada pesanan tadi 30 toples. Oke. Mbak, yang saya tertarik ini hingga akhirnya nih, mohon maaf, ini dipilih oleh Citylink untuk jadi salah satu merchandise yang dijual di Citylink ya. Dan packagingnya seperti ini kalau kita buka, ini tuh nastar loh. Iya, tulisannya lucu-lucu. Ini nastar loh ya. Mbak Dia gimana dulu prosesnya nggak? Terus akhirnya proses kreatif diterima oleh kesini Citylink ya. dan ada tagline-nya di baliknya, rasa klasik yang otentik. Iya. Klasik nastar tapi packagingnya bukan klasik. Gimana Mbak prosesnya bisa sampai diterima oleh Citylink? Citylink ya. Jadi Citylink kan ada kerjasama dengan pahlawan ekonomi. Oke. Nah dari situ Citylink itu mengkurasi beberapa produk unggulan dari pahlawan ekonomi. Lalu produk Dia Cookies itu terpilih dari 4 atau 5 UKM yang diambil oleh Citylink itu. Oke. Jadi ini terus akhirnya rutin ya? Kita Iya, setor rutin, ke rutin. Citylink-nya Iya. rutin gitu ya? 3 bulan bisa 300. Oh, 300 Itu. packs ya? Iya 300 dus kayak gini. Iya, 300 packs. Luar Ini biasa. agak berhenti karena lagi pandemi ya. Iya, nggak ada betul, pesawat betul. terbang jarang Nggak gitu. ada, lagi stop flight. Iya. Terus ini loh bisa menciptakan tagline-nya kayak tadi itu kan seperti itu. Ini rasa kejunya berasa cinta. Jadi ini idenya dari mana coba? Ya dari saya sih. Atau dari anak kekinian. Ini mama kekinian. Dari saya sih itu. Ya kita kan harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Iya, iya. Jadi sesuatu tagline yang mengundang orang tuh tetap ingat sama produk saya. Itu sih tujuannya. Gitu. Mbak Dia, ini produknya itu apakah hanya ada di Surabaya aja atau sudah expand ke seluruh Indonesia? Masih di Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Karena kue saya itu kan mudah remuk ya. Ya, Atau kering. mungkin bisa dibuka langsung diicip boleh. Karena Oke, kelembutannya oke, itu takut remuk kalau saya harus kirim keluar kota. Iya, Makanya iya, lah iya. saya tercipta ini itu awalnya dari masalah. Oke. Karena saya itu kan banyak sekali yang minta kirim ke luar kota. Terus hancur. akhirnya saya nggak bisa karena remuk kan. Akhirnya saya bikin ini. Ini pernah sampai ke Malaysia packaging seperti ini. Ada yang order sampai ke Malaysia. Ini lebih aman. Iya, iya. Jadi Karena nggak dia rusak gitu, ini nggak kan, rusak iya. itu. Makanya masalah itu jangan dijadikan Dilihat sebuah hambatan. Hambatan. Jadi cari masalah itu apa yang harus bisa diselesaikan dari masalah itu. Nah ini terciptalah packaging seperti ini. Gitu. Tapi kan pernah juga dibawa ke Jepang, Ke London, Eropa, ke Inggris, ke ya. Sama London. ibu itu langsung. Iya. Sama- Jadi ibu yang dimaksud itu adalah Bu Bu Wali Risma. Kota Iya, Surabaya Bu Wali waktu Kota. itu Bu Risma. Dan sampai sana utuh saya juga nggak ngerti itu gimana caranya utuh gitu. Utuh tak bergerak sama sekali. Mungkin luar biasa. di pesawat diklonin kali ya. Ya enggak lah. Buahnya ratusan itu. Oh, ratusan. Iya, ratusan Iya, beliau, iya, iya. beliau bawa ke mana itu ke Jepang, pernah ke universitas apa itu yang bagus lupa aku. Apa ya? Di Jepang lah ya. Iya. Bukan di Di Inggris. Inggris, UK Cambridge, itu apa itu ya? UK. Iya, iya itu. UK, loh. Inggris. Lupa Iya. aku. Inggris, di Cambridge. Dia di Inggris itu. Iya. Nah, waktu di Inggris itu beliau bawa banyak kan, disebarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang di Saking sana. banyaknya soalnya banyak. Ternyata mahasiswa-mahasiswa di sana itu senang. Iya. Gitu kan. Senang. Iya, senang gitu. Karena lebih dari senang kan, Iya, jadi iya, iya. senang gitu kan. Iya, iya, iya. Akhirnya terus mereka ketagihan gitu kan. Ketagihan ketika ada yang pulang ke Indonesia, itu udah pada telepon, udah WA kan.
Ibu, ini saya dapat kue dari Bu Risma, enak banget Just ternyata. tip gitu ya. Bisa nggak dikirim ke sini gitu kan? Nggak bisa, saya nggak pernah kirim ke luar negeri. Itu udah ke luar negeri kan. Akhirnya ketika ada yang pulang ke Jakarta, beliau itu tidak ada arah ke Surabaya, tapi ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya Beli hanya ini demi aja. beli nastar. Itu titipannya teman-temannya juga yang di sana kan. Just tip dong. Iya, saya beli banyak Bu, karena teman-teman kemarin itu suka sekali dengan nastarnya Ibu. Itu sampai ratusan juga, jadi dia bawa. Ya ampun. Jadi Saya sampai terharu. jadi akhirnya nastar Dia Cookies jadi salah satu andalan lah dari Dia Cookies ya. Alhamdulillah. Bahkan mungkin most sellable ya. Pernah dibawa ke Arab juga, itu dibagikan kepada TKW di sana. Maksudnya Ibu tuh memberi motivasi supaya kerja di Indonesia tuh bisa juga gitu. Ini loh salah satu contohnya Ibu yang berhasil memproduksi kue kering dan sekarang bisa hidupnya lebih baik. Jadi nggak harus kerja di luar negeri. Ibu rumah tangga, kerja di rumah, produksi di rumah, jadi pahlawan ekonomi. Jadi saya bilang di awal kan, dulu UKM usaha kekurangan modal 500.000 impas 500.000, sekarang usaha kelebihan modal. Iya. Kabarnya juga ini ya, jadi percontohan untuk apa ya, jenis usaha dan apa dari Pemkot Surabaya. Iya, jadi mungkin Dia Cookies ini dianggap berhasil gitu ya. Yang memulainya itu bukan dari sesuatu yang sudah ada, tapi memang dari minus. Akhirnya kita bisa sampai di titik ini. Jadi itu menjadi percontohan untuk teman-teman yang lain supaya bisa kok. Kalau kita mau berusaha, kita mau konsisten, kita mau tetap bergerak, kita bisa. Jadi jangan takut. Apalagi kalau saya boleh sharing ya, rumah saya itu di dalam kampung. Nah, tadi. Di dalam kampung, masuk gang. Kalau kita mau ke rumah itu Cuma harus 1,5 dituntun. meter ya? Iya betul, harus dituntun. Tapi saya bisa jualan sampai sekian ribu toples. Bahkan yang datang itu pejabat-pejabat, orang-orang yang bisa dikatakan menengah ke atas ya. Tapi mereka mau datang ke tempat kami. Ya karena memang kami menampilkan kue saya itu memang kelasnya lebih dari menengah gitu. Harganya juga oke, rasanya juga oke. Jadi ini bisa bersaing lah dengan bakery-bakery ternama. Jadi jangan malu lah. Jadi dari kampung yang bukan kampung kan. Jangan minder. Jangan minder. Jangan malu. Itulah. Dan eksis terus ya. Iya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Tadi Mbak Dia sudah bilang ke saya tuh baca eksis loh. Karena eksistensi itu eksis nggak dilihat orang. Iya, harus pede lah, harus pede. Betul saja kalah eksis sama beliau. Bu Novi aja kalah sama beliau. Karena ini juga Dia Cookies ini diliput di berbagai media ya, koran nasional, TV nasional juga sebagai salah satu profil usaha yang berhasil yang dimulai dari rumahan seperti itu. Kami aja belum pernah loh diliput sama TV nasional. Betul. Sebentar lagi. Amin. Oke. Mbak Dia, kalau cerita tadi sebenarnya kayaknya aman-aman saja, mulai dari nol sampai sekarang sukses tuh. Pernah nggak mulai suatu penurunan atau flop atau seperti apa? Pernah. Pandemi kemarin gimana? Pandemi kemarin kita mengalami penurunan bukan tahun ini ya, tahun awal COVID itu tahun 2020. Setahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu. 2020. Ya, itu karena semua kan mengalami ya. Ini kan sesuatu yang baru kan, sesuatu yang baru, sesuatu yang kita nggak ngerti mesti ngadepinnya gimana. Jadi ketika peak season itu bulan Februari, saya kan udah stok nih. Udah stok itu 1 hari bisa menghasilkan 300 sampai 400 toples. Karena mau lebaran ya, Februari, Maret tuh nyetok biasanya. Iya, betul. COVID kan masuk di Surabaya Maret. Ya, Maret awal tuh udah heboh kan kita kan, udah heboh. Nah, saat itu kan semua kayak pada tiarap gitu kan. Saya pun memutuskan untuk tiarap gitu. Jadi saya tidak berani meneruskan produksi. Saya fokus kepada menghabiskan yang 9.000 toples yang sudah saya punya saat itu. Ya udah, akhirnya saya caranya itu pun apa ya? Banyak memberi promo gitu loh, banyak memberi promo karena ketakutan saya itu ya, ketakutan saya. 9.000 coba. Iya, 9.000 itu kan banyak. Gudangnya segede berapa 9.000? Jadi kita itu sampai ngontrak beberapa rumah, jadi kita punya 4 tempat. Jadi untuk ini gudang, ini tempat produksi, ini tempat jualan, jadi seperti itu. Jadi kita beberapa punya. Efeknya ke lingkungan juga. Iya, jadi betul. rumah-rumah di kita dikontrak sebagai tempat Gudang, produksi, tempat produksi, gudang, sama untuk workshopnya kantor lah ya. kantor, iya seperti itu.
Jadi saya berhenti produksi, saya fokus menghabiskan yang 9.000 toples itu. Tapi ternyata menjelang Lebaran itu, menjelang puasa ya, masuk bulan puasa, permintaan luar biasa, Mas. Waduh, saya sampai terkaget-kaget. Ternyata COVID itu nggak ngurangi duit orang gitu loh. Hanya ketakutan aja, ketakutan aja. Tapi orang tuh masih antusias untuk membeli kue saya. Jadi kan masih pengen Lebaran dong. Iya, makanya kan saya takutnya walaupun mikirnya, Lebarannya online tapi di rumah harus tetap ada kue. Iya, saya juga wah ternyata antusiasnya masih segini ya. Jadi saya kaget, puasa stok saya itu tinggal 1.000 sekian gitu. Padahal yang masuk ini permintaan luar biasa. Saya shock, saya kaget, saya menyesal gitu. Menyesal kenapa saya berhenti produksi di bulan Maret. Terus solusinya gimana? Solusinya saya melakukan produksi lagi, tapi karena pegawai saya itu kan udah pada pulang ya, karena memang stop produksi sehingga wah saya nggak ada kerjaan di sini, pada pulang ke. Dan waktu itu mobilitas orang juga dibatasi. Kan? Terus kan juga ada isu kalau sudah masuk Surabaya tidak bisa keluar, kalau sudah keluar Surabaya tidak bisa masuk. Jadi mereka memilih keluar Surabaya, pulang dan menghabiskan Lebaran dengan keluarga. Saya tidak punya tim itu waktu itu, sedangkan permintaan begitu masih banyak. Akhirnya saya ngambil orang-orang yang tidak bekerja sama saya kan tinggal di kampung. Tenaga itu banyak lah kalau di kampung ya. Kayak kita mau perlu berapa itu mesti ada. Udah ambil asal, ikut kerja gitu. Yang ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya itu saya punya orang 20, akhirnya saya cuma punya orang sekitar 15 orang. 15 orang tapi bukan tim inti, jadi tentu kecepatannya tidak sama. Karena tidak berpengalaman. Iya, tidak sama. Nah itu udah saya lakukan produksi lagi. Ternyata ada masalah lagi, tidak boleh di satu tempat banyak orang tuh tidak boleh. Minim maksimal 5 orang, nggak boleh banyak-banyak. Wah bingung lagi itu Mas. Akhirnya untung ya kita kan bertetangga baik ya. Udah Mbak di rumah saya aja, di teras saya aja, di sini saja. Ya alhamdulillah kita punya 4 tempat itu 5 dan semua store ke saya, kita tinggal ngoven aja. Jadi cluster produksi ya di sana. Iya, alhamdulillah. Jadi ya kita harus berpikir cepat gitu loh. Apa yang harus saya lakukan nih? Nggak bisa produksi, nggak bisa. Jadi kita harus solusi apa nih yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi masalah seperti ini. Jadi ambillah tenaga yang ada. Kalau memang tidak boleh. Melatihnya gimana dalam waktu secepat itu, Mbak? Itu insting ya. Bukan apa ya, tenaga berpengalaman. Karena nyetak cookies kan satu gitu kan. Jadi yang ngajarin saya. Jadi saya harus kontrol tempat A, kontrol tempat B, kontrol tempat C. Jadi akhirnya bekerjanya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tapi ya udah ini karena saya salah kan, karena saya prediksi salah itu di depan awal karena saya berhenti produksi, ya ini resiko yang harus saya tanggung. Itu. Jadi itu sih. Effortnya lebih keras lagi ya. Iya, dalam waktu mepet harus memberikan training, terus QC, ya kan quality controlnya, kemudian segera juga harus mengirim. Berarti kan jumlah itu tidak bisa tertangani dengan baik pastinya kan, pasti. Itu order yang ada itu. Akhirnya ada yang komplain kan gitu. Banyak. Saya dapat marah gitu. Lah, handling komplain itu gimana? Ya kita harus ngakuin kekurangan kita, itu aja. Kalau saya handle komplain itu begitu. Jadi nggak boleh mengada-ngada. Enggak, saya memang ini loh kondisinya seperti ini. Mereka semuanya paham. Akhirnya paham. Kalau kita mau jujur aja sama customer, mereka bisa menerima kok. Jadi memang mohon maaf, kami kondisinya seperti ini, kami tidak berani melakukan produksi yang massal seperti tahun-tahun sebelumnya karena alasannya ini. Mereka bisa paham gitu. Walaupun gitu kan, marah. Ya gimana lagi, kita harus terima itu, kita salah gitu kan. Dan stres juga ya. Gitu. Mbak Dia, saya nggak bayangkan kan dengan produksi seperti itu, berarti manajemennya di Mbak Dia sudah lumayan settle kayak manajemen suatu industri ya. Iya, alhamdulillah saya belajar. Dulu semua kan pasti kan? Iya, dulu semua saya kerjakan sendiri. Mulai dari kulaan. Mulai dari nyita, kulaan, bahkan kirim itu saya dulu masih mengerjakan sendiri, Mas. Tapi setelah saya belajar, dulu saya mikirnya apa bisa saya mempekerjakan orang? Kira-kira saya bisa bayar nggak? Takutnya kan aku nggak bisa bayar ya. Ngapain juga sih saya harus memperkerjakan orang? Saya bisa kok mengerjakan sendiri. Gitu kan. Kadang orang mikirnya gitu. Ya saya dulu juga mikirnya gitu. Tapi ternyata ketika saya mempekerjakan orang,
justru usaha ini lebih berkembang. Kenapa? Ada rezekinya orang-orang itu di dalam sini. Ada doa-doa orang, Iya, rezeki betul. juga di situ. Kalau dulu kan saya harus terima cat sendiri, saya harus bikin nastar sendiri. Itu kapasitasnya Capek loh. terbatas, Iya, betul kan? iya. Saya cuma nastar ngerjain 1 hari itu udah capek-capek, itu paling 8 toples itu udah lelah ya kan? Udah. Bikin nastar kan paling ribet ya. Iya, udah lelah itu saya. Udah belum ributnya sama suami kan. Podo-podo capeknya kan, waduh, yel-yelan, gegeran, itu yang terjadi. Tapi kalau saya pegawai yang bikin, saya tinggal cari order. Itu awalnya. Iya. Setelah itu semakin rame, terus kayaknya saya udah nggak sanggup nih handle WA sendiri. Carilah pegawai. Itu dulu juga gitu. Bayar orang sekian juta katakanlah, cuma hanya untuk jawab WA rugi. Iya kan, mikirnya gitu. Ternyata nggak begitu. Ketika urusan ini chat WA terjawab, itu kita bisa konsentrasi untuk mengembangkan yang lainnya. Gitu. Jadi akhirnya, oh ini udah beres nih. Bagian penerima chat udah beres. Bagian produksi udah beres. Saya bisa mengembangkan lagi. Kayaknya saya perlu tim konten nih. Kalau dulu saya foto-foto sendiri gitu kan. Saya foto sendiri, saya selfie sendiri. Nah itu kan lama-lama juga tidak mudah kan, tidak mudah. Terus hasilnya juga nggak oke ketika orang-orang yang ahli di situ kan. Akhirnya, oh ya udah saya berani untuk mempekerjakan tim konten seperti itu. Jadi akhirnya kebutuhan-kebutuhan itu kita penuhi seiring berjalannya waktu dan kebutuhan kita yang kita butuhkan. Dari yang tim produksi, dari yang tim admin, dari yang tim konten, itu alhamdulillah udah ada posnya masing-masing. Jadi Mbak Dia sekarang tinggal ngelihat dari atas ini mana CEO-nya, yang nggak jalan dengan baik sama pengembangan untuk pengembangan bisnisnya. Sama bersosialisasi. Iya. Gitu kan. Ya tadi eksis di mana-mana. Buat konten, Dan yang itu kan betul, yang luar biasa adalah suaminya beliau yang dulu ada manajer suatu perusahaan, kemudian ter-PHK, sekarang menjadi manajer produksinya di Cookies. Jadi family bisnisnya luar biasa. Putrinya jadi manajer marketingnya. Ada yang jadi QC-nya juga yang nomor 2. Oh iya, nah, kan luar biasa. Jadi lengkap lah ya, CEO-nya, emaknya, terus kemudian manajer produksinya si bapaknya, anaknya dua-duanya, satu jadi manajer marketing, satu jadi QC-nya. QC, ada yang masih kecil kayaknya hobinya foto-foto katanya gitu. Yang kecil hobi foto-foto nanti jadi konten kreatornya sama foto produknya kan gitu ya, loh. semoga jadi dimudahkan. Jadi luar biasa loh ya. Jadi mulai dari kampung dan tadi itu banyak yang datang ke sana dan menjadi suatu produk yang omsetnya luar biasa. Ya benar. Iya, kalau saya itu maksudnya amazing dengan ini loh, packagingnya gitu loh. Ini ada izin-izin dari Dinas Kesehatan juga kayak gitu ya. Jadi termasuk diurus juga ya, ngurus-ngurus perizinan-perizinan dibutuhkan. Karena itu kan menambah trust customer. Iya, betul. Dibantu sama Pemkot ya, Iya kan. Alhamdulillah ya, Pemkot Surabaya itu kan memfasilitasi kita ini pelaku usaha itu gratis kan, perizinan-perizinan itu gratis. Jadi ya kita manfaatkan. Sayang kalau kita tidak kita manfaatkan. Betul, pintar memanfaatkan peluang. Dan dikasih mentoring ya. Iya. Terus ini juga ada expire date-nya gitu kan, ya kan baiknya sebelum dipakai sebelum kapan ada expire date-nya. Dan ini loh, ini nggak ketinggalan zaman gitu loh, packaging betul kemasannya itu. Ya itu tadi karena saya kan sudah menentukan siapa kira-kira yang menjadi target pasar saya. Kalau saya udah menengah ke atas, otomatis packagingnya juga harus levelnya sudah menengah ke atas, gayanya juga sudah harus menengah ke atas. Kalau yang cistik itu kan pangsa pasarnya anak muda, jadi saya harus bikinnya anak muda karena harganya 15.000 kan. Itu biasanya anak-anak muda, anak kecil-kecil. Jadi ya saya harus bikinnya yang anak-anak gitu, seperti itu. Oke. Jadi luar biasa sekali perkembangannya, termasuk cookiesnya sekarang udah berapa jenis? Ada 23 Ini jenis. beda yang marun sama coklatnya apa? Hanya untuk variasi warna sabu aja, biar lebih lebih lucu. Nggak monoton juga ya. Betul. Oke, baik, luar biasa sekali dan ini sebagai kalau saya bisa saya kagum. Iya, saya kagum. Jadi buat siapa yang sekarang ini punya hobi, punya minat gitu ya, nah silahkan itu dikembangkan. Meskipun kelihatannya sederhana, utek-utek di dapur gitu kan. Itu kan gembrobios, orang Jawa bilang gembrobios ya, panas, nggak enak, kotor gitu ya. Tetapi ini bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan, menghidupi keluarga, bukan hanya keluarga. Kalau dulu kan hanya untuk mikir untuk keluarga saja gitu kan. Tapi sekarang menghidupkan pegawai, orang banyak tetangga yang sekitar. betul.
Seperti itu, dan melibatkan orang-orang yang sekarang menjadi karyawannya, yang timnya sekarang menjadi berapa banyak? Ada tim produksi kita punya 20 orang. Oke. Yang di adminnya kita punya 6 orang, yang di konten itu punya 2 orang. Oh, gitu. 28. Kalah pegawai saya. Iya sih, memang dulu itu kan bagaimana saya bisa menghidupin keluarga. Kalau sekarang bagaimana saya bisa menghidupin banyak keluarga di dia. Iya. Oke, dan ini bisa dipakai oleh-oleh kemana saja. Iya, karena kue kering itu kan tahan lama kan, bisa sampai 6 bulanan, itu yang bisa dibawa sampai kemana-mana itu sih. Bahkan tadi itu dibawa ke London itu juga nggak pecah. Iya, kalau tadi saya lupa sampai ya. Saking gugupnya tadi saya. Wah, dia luar biasa sekali. Ya tadi bahwa usaha UKM pun juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Bahkan kondisi seperti pandemi, krisis pun juga tetap jalan dan omsetnya tetap tetap stabil dan progres terus. Bahkan tadi cerita Mbak Dia ketika krisis melanda, ada ketakutan, saya lebih baik simpan uang dong daripada simpan produk. Ternyata salah gitu kan. Produksinya permintaan juga masih tinggi gitu kan. Karena lebaran nggak ada cookies itu rasanya hampa. Trennya berubah, waktu itu trennya berubah. Jadi walaupun tidak ada cookies di rumah, mereka bisa share cookies kemana-mana. Iya, karena jadi kita nggak bisa berkunjung kan, nggak bisa pergi gantinya. Itu yang tidak saya prediksi saat itu. Orang kadang kita foto-fotoan ketika lebaran aja sambil mamerin cookiesnya kok. Ini nastar saya, mana nastarmu kan gitu. Ya, itu jadi thank you Mbak Dia untuk inspirasinya, luar biasa sekali. Kami berdua tersepona lah itu. Tersepona untuk itu. Jadi itu sih entok bahwa ketika industri rumahan bisa menjadi besar, bahwa namanya bekerja di rumah itu juga bisa menjadi suatu yang luar biasa. Tidak harus bekerja di kantor, ya kan. Dan asal kita konsisten, tadi Mbak Dia juga bilang konsisten, eksis juga. Terus juga yang namanya kualitas produksi itu dijaga, quality control juga dijaga. Terus yang namanya marketing juga mengikuti perkembangan. Kalau dulu manual door to door, kemudian dibikinkan Facebook sama temennya, kemudian ada Instagram, bikin Instagram dan konten di sana. Ada TikTok juga bikin di sana. Terus kemudian bersosialisasi dengan target market yang sesuai dengan bidikan dari Dia Cookies. Sama juga kita meng-add teman-teman di sosial media adalah bukan sekadar random, tapi dipilih target marketnya siapa saja. Dan konten-kontennya juga selalu ada di sana, hingga akhirnya punya konten kreator, punya 2 orang konten kreator, ya Mbak Dia ya. Iya. Itu sih yang luar biasa dan bisa inspirasi buat teman-teman semua seperti itu. Dan untuk menjadi sukses seperti sekarang ada proses yang harus kita lewati ya. Jangan lupa itu prosesnya butuh keteguhan hati, butuh fokus dan juga kemauan untuk selalu mengembangkan diri terus. Gak cukup puas dengan apa yang sudah didapat sekarang. Iya, dan kedepannya akan terus belajar lagi Mbak. Iya, akan terus belajar. Dan kita juga lagi membangun toko. Oh iya, bangun toko ya. Tadi saya lupa. Jadi rumah saya yang dulunya itu rumah tinggal, itu kami bikin kayak bakery gitu supaya lebih brandingnya lebih dapat. Kalau ini adalah kue kering kelas, yang kelas walaupun ada di dalam kampung tapi nggak kampungan. Jadi kita brandingkan betul, tokonya bagus, tempatnya bagus, mewah. Jadi orang datang. Nah kan unik ya, masuk ke tokonya nanti, ke store-nya dia lewat kampung dulu kan gitu loh, bukan dulu di panas, jalan raya. Saya bikin full AC, jadi orang datang udah akan ada welcome drink, ada AC, jadi kita benar-benar menyamankan pelanggan. Kayak di sini dong, masuk hotel ada welcome drink. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi impian Mbak Dia selanjutnya adalah membuat store itu, toko itu di mana? Di rumah di Ketandan Baru Gang 2. Ketandan Baru Gang 2. Berapa langkah dari Jalan Tunjungan? 50 langkah. 50 langkah dari Jalan Embong Malang. Dari Jalan Embong Malang. Jadi saya udah menghitung, jadi nggak terlalu jauh. Monggo yang besok ini kurang 30% lagi udah beres lah. Oke. Jadi kayak lagu aja ya, pacarku 50 langkah. Kok ya pas ya 50 langkah gitu. Coba sekali-kali dihitung kalau mau ke rumah saya dari Embong Malang, bener nggak 50 langkah? Dekat Rawan Setan ya? Iya benar. Oke, Ketandan Baru Gang 2. Gang 2. Oke. Itu ya, kalau mau mencari Dia Cookies di situ, tempat Instagramnya apa namanya Mbak? Instagramnya Dia Cookies _. Dia Cookies _. Jadi bisa bisa di stalking di sana, di follow di sana. Ya udah follow.
Oke, Mbak Dia, terima kasih. Sama-sama. Untuk sharing Terima yang kasih. luar biasa. Semoga Insightful. menginspirasi. Iya, anak-anak muda jangan kalah sama mak-mak. Mama ini nggak kuliah, Ah. apalagi kalian yang kuliah harus Nah. lebih bisa dari saya. Keren, Itu luar keren. biasa. Ada tantangan dari seorang mak-mak. Iya. Jangan remehkan mak-mak besar ya. Kalau sudah pakai daster di dapur, kelar perkara. Oke, thank you juga untuk Haris Hotel, terutama di Seventeen Skyview Resto and Lounge-nya luar biasa, tempatnya cozy. Jadi Anda kalau mau ada event-event di sini juga oke banget ya kan. Tadi sebelum kami juga ada eventnya di sini Iya, ya, ada gathering di sini. Tempatnya ada beberapa ruang meeting Iya. juga. Tetap prokes lah, meskipun Tetap prokes, iya, gitu kan. sekarang sudah PPKM level 1 tapi tetap prokes. Jadi kalau misalnya untuk umum publik bukanya jam 3 sore sampai 10 malam. Tapi kalau Anda ada event pagi pun juga bisa digunakan. Mungkin Anda mau bikin arisan di sini itu juga bisa. Ulang tahun di sini. Tadi udah berapa orang ulang tahun di sini? Iya. Ada 3 grup ulang tahun di sini. Bolak-balik kita dengarkan happy birthday to you. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Haris Hotel and Pop di Gubeng, area Gubeng, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe acara-acara kita dan beri komentar atau masukan tentang topik-topik yang diinginkan Ya. untuk kemajuan kalian. ya, dan jangan lupa untuk di-share seandainya ini bermanfaat bagi rekan-rekan Anda dan teman-teman Anda yang mungkin ingin berbisnis di bidang seperti Mbak Dia, silakan di-share sehingga mereka juga dapat insight. Ya, Bu Novia. Oke. Oke, sekali lagi Mbak Dia, thank you, sukses terus untuk tiap Terima bisnis, kasih. ya Terima kan? kasih banyak supportnya. Oke, sampai jumpa ya. Oke, ya di episode berikutnya.